Ya saudara-saudara, apa kabar? Dahsyat ya. Praise God. Oke, saya janji saya tidak akan cerita COVID. Kita mau cerita kebangkitan Tuhan Yesus. Oke. Di dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 itu ada cerita yang menyenangkan di situ. Kita mau baca ayat 19 sampai ayatnya yang ke-24 barangkali, 23-24. Jadi kita akan melihat satu bagian dari Alkitab yang menurut saya penting banget buat kita ya. Di Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ini. Nah, tentu sudah tahu bahwa keempat Injil menyatakan hal ini. Injil Sinoptis, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Persamaan dari semuanya mengatakan bahwa Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu. Jadi harusnya kalau kita, ya memang hari Minggu ya. Kalau memang dihitung dari hari Jumat, hari pertama minggu itu, Sabat mereka adalah hari yang ke-6 hari Sabtu. Hari pertama minggu itu harusnya jatuh hari Minggu. So first days buat Jews adalah Sunday-nya kita, kira-kira begitu ya. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus diperkirakan jatuh di saat hari Minggu kalau waktunya kita. Nah, ada banyak perdebatan mengenai dia mau 3 hari kah atau hari ketiga. Nah, itu kan jadi pembicaraan banyak. Tapi yang penting terserah, dia bangkit pokoknya, itu yang penting. Sebab kebangkitannya inilah yang merupakan hal yang terpenting. Tidak usah memperdebatkan hal-hal yang minor atau hal-hal yang tidak penting ya. Nah, di ayat kita akan baca ini, di pasalnya yang ke-20 dari Injil Yohanes ini ya, itu berulang-ulang kali penulis Injil Yohanes, which is Yohanes sendiri, berusaha untuk menceritakan kepada kita bahwa kebangkitan Yesus itu real. Dan itu harus dilihat dengan kacamata iman. Ya, kalau Injil Matius cerita bahwa kebangkitan Yesus itu, setelah itu para serdadu memberikan kesaksian palsu bahwa mayat Yesus dicuri oleh pengikutnya. Kemudian itu dibayar oleh imam kepala dan ahli Taurat, bayar mereka untuk menyaksikan kabar buruk itu atau kabar bohong itu. Tetapi kebangkitan Yesus itu adalah hal yang real. Nah, sekarang kita akan baca ayatnya yang kita baca Yohanes pasalnya ke-20. Kita akan baca ayatnya yang ke-19. Coba boleh ditaruh di screen ayat tersebut. Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-19. Jadi Yesus bangkit di pagi hari. Peristiwanya ini terjadi di malam hari. The same day. Kita lihat. Ketika hari sudah malam. Pada apa? Hari pertama minggu itu. Jadi ini hari pertama. Jadi baru bangkit tadi pagi, sekarang malamnya. Ya, murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat yang ke-20. Ya. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Ayat yang ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Ayat 23 dan 24 yang powerful. "Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Cukup sampai di situ aja. Terus kita lompat ke ayatnya yang ke-30 dan 31. Dua ayat ini, kalau sudah lihat perikopnya, adalah maksud Injil ini ditulis. Jadi ini tujuannya Injil ini ditulis. Apa tujuannya? Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya
bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh apa? Hidup dalam namanya. Jadi ini tujuannya. Tujuannya adalah supaya kamu apa? Percaya. Itu tujuannya. Jangan dulu percaya. Percaya gak Yesus bangkit? Nah, sebenarnya sentralitas atau dasar dari iman kita, bahkan dasar dari seluruh perjalanan kehidupan kita, itu sangat ditentukan oleh percaya tidaknya saudara pada kebangkitan Yesus. Nah, Yesus itu bangkit. Dia benar-benar bangkit. Rasulullah berkata, masa sih ada orang mati bangkit? Iya. Tapi yang ini kebangkitannya beda dari yang lain. Dan ada yang mati 2 jam bangkit, ada yang mati 3 jam bangkit. Paling lama yang saya tahu ada yang mati 4 jam bangkit. Begitu mereka bangkit, mereka cerita, mereka jalan-jalan di taman, mereka kemana. Yesus enggak begitu. Yesus mati, dia datang ke pusat kematian, dia rebut kunci maut, dia kalahkan setan, dia hancurkan semua karyanya, dia kemudian bangkit kembali pada hari yang ketiga. Beda kan? Beda sama yang mati suri 3 jam kemudian bangun. Ya, mereka lihat surga, mereka lihat apa? Ada yang lihat neraka juga, banyak sih. Mereka lihat yang begitu-begitu. Yesus bangkitnya beda. Dia bangkit karena dia melakukan apa yang tidak ada manusia dapat kerjakan, yaitu mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan kerajaan kegelapan. Jadi ini di sisi kacamata kerajaan kegelapan, ini adalah kekalahan yang paling buruk buat mereka, dikalahkan. Tapi masalahnya waktu dia bangkit dengan cara yang sangat powerful, sampai ditulis di Alkitab bahwa inilah dasar iman percaya kita. Karena begini, kalau saudara tidak percaya Yesus dibangkitkan, ini Paulus katakan, sia-sialah iman percaya kita. Oh iya, sia-sia. Coba kita baca ayatnya dulu. Kita baca di kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Saya cerita ini sebentar, kemudian kita masuk ke aplikasi masa kini ya. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, saudara boleh baca beberapa ayat di dalamnya. Ya, saudara boleh baca ayat yang pertama tentunya. Tapi saya mau baca ayat-ayat dimulai kata kebangkitan kita. Jadi setelah ayat 10, coba kita baca ayat 11. Oke, ayat 11 saja. Oke. Ya, sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi apa? Percaya. Nah, itu dia. Mengajar apa? Ayat 1 sampai ayat yang 10 tentang Injil yang didasarkan pada kebangkitan Yesus. Sekarang ayat 12. Ayat 12 bilang begini buat kita, ya. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa apa? Tidak ada kebangkitan orang mati. Ayat yang ke-13 dia bilang begini, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 14 ini dia ini. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka apa? Sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Bayangkan saudara sudah percaya pada Yesus, tapi semuanya sia-sia karena dia nggak bangkit. Kalau dia nggak bangkit berarti dosa masih berkuasa. Kalau dia nggak bangkit sudah tidak punya harapan untuk lihat masa depan. Kalau dia tidak bangkit sudah tidak pernah bisa melihat kekekalan. Karena dosa masih berkuasa, kematian masih menguasai kehidupan manusia. Manusia tetap doomed to death forever. Mereka kemudian masuk pada kematian yang kekal. Tapi karena Yesus bangkit, selesai, maut dikalahkan. Sebab nanti kalau sudah baca di kitab pasal yang sama, di belakangnya Paulus kemudian berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Ya kan? Dah ada lagi kekuatannya. Sebab yang paling ditakuti manusia adalah kematian. Dan bukan cuma kematian yang satu kali ini, tapi ada kematian yang kekal yang disediakan bagi orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Berarti kebangkitan Kristus itu adalah sesuatu yang paling penting dalam fondasi iman kita. Nah, kalau saudara baca di dalam kitab 1 Korintus pasalnya ke-15, saudara baca ayat yang ke-3, 4, 5 dan seterusnya, Paulus katakan begini,
mana mungkin Yesus gak bangkit? Ya? Mana mungkin dia gak bangkit? Sebab Yesus waktu dia bangkit, itu gak cuma dilihat oleh satu orang. Tapi kebangkitan Yesus menurut Paulus disaksikan oleh berapa? 500 orang. Oh, come on. Jadi tidak mungkin berita palsu. Kesaksian 2-3 orang aja udah cukup kuat. Ini berapa orang yang lihat kebangkitan Yesus? 500 people. Waktu Paulus bilang ini, dia bilang bahkan orang-orang yang lihat itu masih hidup waktu Paulus katakan ini. Jadi kebangkitan Kristus is real. Kebangkitan Yesus itu fact. Kebangkitan Yesus itu bukan dongeng. Itu bukan perkataan isyarat jempol dari satu agama. Tapi itu adalah kenyataan yang dibawa oleh Tuhan yang hidup di tengah-tengah kehidupan manusia. Yesus bangkit. It's real. Fact. Bahkan kalau sudah memperhatikan di dalam perdebatan teologi, mana mungkin Yesus bangkit? Ya, ada orang yang tidak percaya kepada Yesus. Saya bilang, mana mungkin? Istri saya ketawa. Karena kalau mana mungkin, orang Makassar bilang mana mungkin, ya kan? Dia ketawa. Ya. Saya lihat dia kok dia ketawa, rasa khotbah serius ya. Jadi itu sudah cuma ingat mana mungkin lagi lupa khotbah saya lagi ya. Aduh, berat itu berat. Oke. Jadi dalam perdebatan itu orang berkata gini, mana mungkin sebagai orang yang musuh dari iman Kristen berkata begini, kalau 500 orang yang lihat, udah pastilah, gak mungkin kita menolak fakta ini. 500 orang, ada yang menuduh, enggak lah, mereka kasih kesaksian palsu, terus mereka kayaknya itu tuh kerasukan. Emang mereka kerasukan jin? Kita gak percaya jin kan? Emang mereka kerasukan itu? Dia berkata gini, gak mungkin orang tiba-tiba kerasukan hal yang sama dalam waktu yang sama, 500 orang di tempat yang berbeda. Kerasukan apa tuh? Jadi kemudian perbantahannya selesai. Cuman gara-gara 1 Korintus 15, Paulus berkata dia bangkit dan 500 orang mengikutinya. Fakta, real. Iya. Saudara percaya dia bangkit? Yes. Tapi masalahnya Paulus bilang ada juga yang tidak percaya. Kalau mereka tidak percaya itu karena mereka apa? Tidak mau percaya. Iya. Kalau saudara mau percaya selesai. Itu sudah bukan urusan pembicaraan iman lagi. Itu sudah merupakan penolakan terhadap fakta kebenaran yang Tuhan bawa buat kita. Sekarang apa yang Yesus kerjakan dengan murid-muridnya setelah dia bangkit? Nah ini kita mau perhatikan. Kita mau lihat di ayatnya ke-19 sampai ayatnya yang ke-23 tadi di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-20. Waktu dia datang pada mereka setelah kebangkitannya, kata yang dia pakai adalah begini, damai sejahtera bagi kamu. I like that. Damai sejahtera bagi kamu. Ya, itu kata yang powerful. Damai sejahtera bagi kamu. Sekarang shalomnya bukan parsial lagi, tapi shalomnya udah benar-benar. Dia berkata gini, sekarang kamu berdamai dengan Allah. Kamu berdamai dengan Allah dan Allah berdamai dengan kamu. Sebab Yesus yang telah mengorbankan nyawanya, mencurahkan darahnya bagi pendamaian itu telah selesai dan dia telah bangkit. So everything is done now. Sekarang manusia dengan Tuhan punya hubungan yang luar biasa. Sekarang manusia punya harapan untuk mengalami Tuhan. Manusia have hope to experience God, Brian. Dan manusia sekarang punya harapan untuk dapat memandang Tuhan dalam semua karyanya. Sekarang ada harapan manusia betul-betul dapat percaya kepada Tuhan dan melihat karya Tuhan. Haleluya. Ada harapan. Kalau dia gak bangkit, selesai. Gak ada harapan itu. Gak ada kekuatan itu. Gak ada pemahaman itu. Sekarang dia bangkit. Dia berkata, damai sejahtera. You have peace now. Kamu punya peace kan. Kamu punya perdamaian dengan Allah. Saudara punya perdamaian dengan Allah? Amin. Di Paskah ini miliki perdamaian itu. Miliki damai sejahtera yang Tuhan berikan buat kita. Yang kedua setelah dia berkata demikian, ayatnya yang ke-20. Ini sebenarnya merupakan fakta yang dikatakan oleh Yohanes. Dia kemudian beritahu, ini saya yang bangkit bukan ghost loh. Saya bukan spirit, saya bangkit dalam daging. Saya bangkit dalam tubuh, artinya aku memang bangkit. Kemudian dia berkata,
Dia beritahu, dia berikan apa itu? Fakta kematiannya. Itu apa? Dia menunjukkan tangannya dan apa? Lambungnya. Dua tempat yang paling terekspos di dalam dirinya pada waktu itu. Dipaku, digantung, dipaku di tangannya, dan kemudian lambungnya yang tertikam. Dia berkata, "Hei, ini bukan Yesus palsu. Ini bukan orang yang menyamar seperti Yesus. Ini aku yang kamu lihat, yang lambungnya ditombak dan tangannya terpaku di salib. So this is real. This is something." Apa itu? Saya mau bilang ini sesuatu yang asli, bukan buatan, bukan tipuan, bukan sulap, bukan sihir. Ini realita. Waktu murid-muridnya melihat hal tersebut, mereka bersuka cita. Iya, saya mempercayai bahwa memang salah satu alasan terbesar buat saya bersuka cita adalah karena Yesus bangkit. Wah, karena kemudian saya memiliki harapan. Saya punya alasan untuk mengapa saya harus hidup kudus. Saya punya alasan mengapa saya harus hidup benar. Saya punya alasan mengapa saya harus melayani dengan sungguh-sungguh. Saya punya alasan untuk buat semua yang baik. Karena apa? Dia bangkit. Dia bangkit itu penting. Dia berkata begini, "Hei, lihat karyaku kepadamu." Ya, dia buat itu karena dia mengasihi kita. Dia tunjukkan buat kita lambungnya dan tangannya. Setelah berkata demikian, ayat yang ke-21, dia berkata kata yang sama lagi. Maka kata Yesus, "Sekali lagi." Oke, udah damai dengan Tuhan sudah oke ya? Keren ya? Sekarang damai sejahtera yang kedua. Dia berkata sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu." Tapi kata yang kedua sudah beda. Damai sejahtera bagi kamu adalah pemberian tanggung jawab untuk menjadi orang-orang yang membawa damai ke dunia ini. So dia mulai berkata gini, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus engkau." Haleluya. Amin. Yang di sini orang Kristen tidak terlalu suka. Dia suka sih Yesus bangkit buat dia. Tapi sekarang Yesus berkata ini, "Seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu." Oke. Coba goyang kepala itu, saudara bangun betul. So, this is the true thing. This is the true thing. Kita suka duduk di bangku gereja, kita suka teman-teman yang baik. Tapi waktu kita diutus, kita suka nggak? Aduh, mana mungkin saya mau diutus, Pak. Pekerjaan saya sudah enak di sini, Pak. Ya, saya tidak mau ganggu pekerjaan saudara. Tapi dengarlah Tuhan yang mengutus saudara di tempat saudara berada. Bahwa dimanapun kita berada, kita adalah utusan Tuhan. Karena seperti Bapa mengutus Yesus, artinya dia mengutus Yesus untuk apa? Yesus datang untuk apa? Untuk mati. Untuk menyerahkan nyawanya. Sekarang dia berkata begini, "That responsibility, that type of task given to you," diberikan kepada saudara supaya saudara pergi dan menyatakan hal tersebut. Sementara kita masih sibuk dengan dosa kita sibuk dengan tipu daya kita sibuk dengan semua yang gak penting, kita sibuk dengan perkara-perkara duniawi ini. Padahal Tuhan berkata begini, "Seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu." Apakah perkataan ini tidak berarti buat kita? Kita buang aja begitu. Nah, ini orang Kristen nih. Haleluya, sudah gak ada yang bawa buku sih. Alkitab buku udah gak ada yang bawa ya, udah gak ada ya. Haleluya, jemaat kita memang betul-betul sophisticated. Tapi sampai it's a book, oke? Kalau sekarang sih nggak bisa. Misalnya ini ada buku, setelah kemudian bawa bukunya ini kemudian berkata, "Saya suka firman Tuhan ini, tapi yang ini saya nggak suka." Saudara gunting yang saudara nggak suka, saudara kasih biar yang suka bisa di buku itu. I bet you will have a thin Bible. Saudara kan punya kitab yang sangat tipis, karena mungkin saudara gunting semua yang di dalam. Yang saudara cari yang baik-baik lah. Misalnya saudara cari ini, "Allah turut bekerja bersama mendatangkan kebaikan." Pasti saudara simpan ayat itu. Okay. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah rumah-rumah orang percaya. Oh, kita simpan semua itu. Tapi begitu berkata, "Seperti Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu." Gunting. Karena dia sepertinya cocok buat saudara, sepertinya nggak bermanfaat buat saudara. Tapi begitulah kita kan. Ya sudah, saya tidak lanjutkan. Saudara, saya tidak membuat saudara rasa bersalah. Tapi saya mau saudara bertobat. Itu masalahnya. Karena prinsip utamanya adalah sudah waktunya kita orang percaya mengambil tanggung jawab ini. Yesus berkata, "I'm sent by the Father." Saya diutus sama seperti Bapa mengutus aku. Aku juga mengutus kamu. Saudara mungkin berkata begini,
Apa Jonathan itu buat murid-murid Yesus, buat 12 murid. Kita tidak. Tapi kalau saudara baca di pasal 17 Injil Yohanes, Yesus berdoa untuk mereka. Bukan cuma untuk mereka ini aja aku berdoa, tetapi aku berdoa untuk mereka yang percaya karena pemberitaan ini. Berarti di sepanjang generasi yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang percaya kepada Tuhan? Sudah percaya? Aku sudah tidak percaya, itu masalahnya. Tapi kalau sudah percaya, dan ini apply to you. Ini adalah buat kita untuk kemudian mengambil kebangkitan Kristus ini sebagai sebuah tanggung jawab untuk diberitakan kepada orang lain, disampaikan kepada orang lain. Kalau seandainya semua orang percaya mentaati hal ini, saya percaya dunia sudah berbeda. Amen? Amen? Tapi kayaknya saudara lebih suka konspirasi teori antara COVID dan antikris. Itu kayaknya lebih bermanfaat buat saudara untuk saudara dengar. Begitu kan? Seharusnya enggak. Kita harusnya lebih mengetahui bahwa kebangkitan Kristus itu applicable buat sekarang. Dan kebangkitan Kristus memberikan kepada kita tanggung jawab untuk memberitakannya. Oke, ayat yang berikut, ayat yang ke-22. Kemudian dia berkata begini. Ini ayat yang ke-22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Haleluya. Artinya apa? Hanya karena kebangkitannya lah dia kemudian memberikan kepada saudara Roh Kudus. Kalau saudara percaya kebangkitannya, saudara juga akan percaya Roh Kudus. Nah yang anehnya, ada orang mau bergerak dengan kuasa Roh Kudus tanpa kuasa kebangkitan. Ini orang aneh ini. Kalau Yesus tidak bangkit, mana dia mau naik? Kalau dia nggak naik ke surga, bagaimana dia bisa curahkan Roh Kudus buat kita? Tapi Yesus berkata gini, hey, receive the Holy Spirit. Terimalah Roh Kudus. Untuk apa Roh Kudus diberikan kepada kita? To empower us. Untuk memberikan kekuatan buat kita. Sudah saatnya kita sebagai orang percaya terima Roh Kudus dalam kehidupan kita. Terima aja Roh Kudusnya. Udah soal manifestasinya gak usah dibahas terlalu banyak lah. Yang penting terima Roh Kudusnya. Ini gak mau terima Roh Kudus alasan-alasan manifestasi. Udah terima dulu Roh Kudusnya. Terima dulu penuh Roh Kudus dulu, baru kita diskusikan belakangnya. Ini karena saya gak mau terima karena itu. Bahasanya gak penting. Roh Kudusnya tetap penting. Doktrin apa yang larang Roh Kudus ada di dunia ini? Enggak. Roh Kudus penting buat kita. Dan kebangkitannya memberitahukan pada kita bahwa Roh Kudus itu bekerja dalam kebangkitan Yesus. Kita baca ayatnya. Di dalam kitab di mana tuh ayatnya? Saya lupa, saya catat sih. Bahwa roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati berdiam juga di dalam kamu. Nah itu saya tulis catatannya, saya lupa kasih tahu ayatnya. Nah itu sudah cari sendiri. Jadi ada ayat yang berkata bahwa roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati berdiam di dalam kamu. Apa itu? Roma 8 kalau nggak salah. Kalau nggak Efesus itu, Efesus 1. Tapi prinsipnya simpel aja. Bahwa roh yang sama yang membangkitkan Yesus, roh itu juga yang berdiam di dalam saudara. Dicobanya. Roh kebangkitan itu berdiam dalam saudara. Kalau roh itu diam dalam saudara, will you still live in the same way you live in sin? I don't think so. Pasti berbeda. Itu yang ditawarkan oleh Injil buat kita. Dia berapa? Ya, Roma 8 ayat 11. Thank you. Saya nggak tahu kalau berdua either Yesus dia nomor mati ya. Thank you. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Apakah ini perlu penjelasan? Harusnya enggak kan? It's just plain, okay? Speaking to us bahwa roh itu berdiam dalam saudara, memampukan saudara. Tapi berapa banyak, berapa kali kita mengandalkan Roh Kudus? Terbanyak kita mengandalkan apa? Hamba Tuhan, selebriti rohani. Kita anggap mereka bisa tolong kita. No. Saya mau beritahu, saya pun tidak bisa tolong saudara dalam pergumulan saudara melawan daging, melawan kehidupan ini. Nggak ada yang bisa tolong saudara. Roh Kudus sanggup menolong kehidupan saudara. Ya, saya berani katakan tersebut karena memang saya tidak bisa. Saya nggak bisa tolong saudara. Dan kalau saya berusaha tolong saudara, itu percayalah, saya lagi bodoh waktu itu.
Ya, sorry, ya, I tell you the truth. Sebenarnya, kalau kita mengajar orang dan orang tersebut mengalami bahwa mereka penuh dengan Roh Kudus, bakal berbeda kehidupan ini. Tapi ya seringkali kita karena sisi doktrinal, sisi pemahaman, enggak saudara. Roh Kudus bekerja dalam dunia ini. Yesus itu disebut pembaptis oleh Roh Kudus dan rohnya diberikan kepada umatnya. Jadi makanya roh yang membangkitkan Yesus diam dalam kehidupan kita. Jadi mana mungkin saudara mau terima kasih karunia Allah, karunia Roh Kudus yang bergerak dalam kehidupan saudara itu, kalau saudara tidak percaya kebangkitan Yesus. Amin. Oke, saya akan katakan ini. Dari ayat ini, saudara pelajari, berapa banyak dari kita yang jatuh karena kedagingan kita. Kita jatuh karena daging kita. Terus ayatnya kita adalah, roh memang penurut, tapi daging lemah. Haleluya. Terus kita salahkan ayat ini. Mana yang benar ayat ini? Yang dikatakan oleh Injil atau dikatakan oleh Paulus? In between ada satu hal yang mereka lupa. Bahwa waktu Yesus naik ke sorga, dia kirim rohnya buat kita. Setelah dia bangkit, dia berikan rohnya buat kita. Gini, saudara mungkin berkata, saya mau hidup baik-baik aja. Ini biar ada Roh Kudus apa nggak ada, terserah deh. Saya beritahu buat saudara. Sudah saatnya kita bergaul dengan Roh Kudus lebih lagi. Sudah saatnya kita bergaul dengan pribadi Allah yang adalah Roh Kudus ini, yang mau menyatakan dirinya dalam kehidupan kita. Dia rindu kita bergerak dengan kuasa roh. Sudah waktunya. Jangan anggap remeh lagi hal ini. Ini adalah hal yang penting. Tadi malam dan hari sebelumnya kita ada camp. Sudah lama nggak lihat manifestasi Roh Kudus yang kayak gitu. Udah lama. Saya juga sudah lama nggak bergerak dengan hal kayak gitu. Apa saya kelamaan digarang ya sama saya kayak gitu? Tapi udah lama banget. Jadi baru kemarin. Maksudnya tiba-tiba nggak tahu saya, tapi itu pasti Roh Kudus, bukan saya lah. Saya bukan, saudara tahu, saya bukan tipe yang kayak gitu-gitu. Saya bukan tipe spooky kan, saya bukan tipe yang geroh banget kan. Jangan ditanain. Tapi selama 2 hari kemarin itu kayak saya bisa lihat orang begini, ya. Terus saya tiba-tiba bisa tahu aja gitu. Terus setelah itu orang tanya saya, kamu tahu dari mana? Saya juga nggak tahu, saya tahu dari mana itu. Tapi saya tahu Roh Kudus bisa kasih tahu. Itu powerful kan? Itu luar biasa. Ya, saya akan beritahu buat dia. Kamu kehilangan ini, kamu kehilangan rumah kan? Kok bapak tahu? Ya saya juga nggak tahu. Tapi saya dikasih tahu, saya beritahu buat kamu. Dia kaget banget sampai dia putuskan untuk mengantar saya dan istri saya pulang tengah malam untuk pulang ke Sydney supaya kita bisa terbang pagi-pagi tadi. Untuk ke airport jam 4 pagi. Karena Sydney kan, waduh, dia punya traffic lagi berat banget. Jadi kita putusin, kalau kita nggak pulang jam 6 pagi ya kita tiba jam 5 sore nanti. Dia putusin untuk ngantar kita dari tempat camp ke tempat itu. Karena dia kaget-kaget. Dia bilang, kok Bang Jo bisa tahu? Saya juga nggak tahu. Saya terus pikir, saya kemana ya selama ini ya? Maksudnya, saya kemana ya? Saya bikin apa ya? Tiba-tiba Tuhan tunjukin yang kayak begitu. Bayangkan ada berapa orang kira-kira? Ada kira-kira 80 people gitu yang hadir di camp itu. Bayangkan. Kita ngebuatin semuanya. Dan mereka berkata, ya, kalau saya bilang 100% benar kan saya say 80% correct speaking to the situations. Nah, saya katakan ini enggak bilang bahwa hebat banget, enggak. Saya cuma bilang begini, bahwa Roh Kudus itu real, dia bisa bekerja dalam kehidupan saudara. Dan dia bisa tolong kehidupan saudara. Dia bisa bicara dalam kehidupan saudara. Waktu saya baru bertobat, itu 40 tahun lalu. Lama ya. Saya lagi berdoa, tiba-tiba saya dengar suara yang berkata gini, pergi ke rumah sakit. Oke, kalau ada suara kayak gitu sudah pikir apa? Emang gua sakit? Itu yang pertama. Yang kedua, ada keluarga gua yang sakit. Itu yang kedua. Tapi disuruh pergi ke rumah sakit. Oh ya. Mau taat kan? Jadi saya pergi ke rumah sakit, starter motor pergi ke rumah sakit.
Sampai di rumah sakit, saya nggak tahu mau pergi kemana kan. Udah, ini sudah ada satu di rumah sakit ini saya gitu. Sekarang mau kemana? Lihat kiri, lihat kanan, dia nggak tahu mau kemana. Ya sudah, tunggu aja. Tiba-tiba teman sekolah saya nongol. Hei Yonatan, kamu bikin apa di sini? Iya, saya bikin apa di sini? Iya, kamu bikin apa di sini? Namanya Medi. Mama saya sakit. Oh, mamamu sakit ya? Boleh saya lihat? Tuh aneh-aneh kan? Keluarga bukan? Ya cuma teman. Tapi ketemu di rumah sakit, kita pergi lihat aja, ya kan? Saya tanya, dia bawa saya ke mama. Iya, mama itu sakit appendix yang udah pecah. Jadi udah mau menjurus ke kanker lah. Jadi mamanya udah nggak berdaya begitu. Terus tiba-tiba suara berkata dalam diri saya, berdoa buat ibu itu. Saya 16 tahun. Saya lihat ibu itu, aduh, kalau sakit pilek tidak apa-apa Tuhan, ini sudah mau mati barangkali sebentar lagi. Saya pikir udahlah, doakan orang itu. Caranya doa gimana? Saya baru ingat ayat pendeta Yeremia Rim baru kutip ayat itu tadi malam. Jadi saya kemudian lihat, oh ayatnya orang percaya tumpang tangan, orang sakit sembuh. Alasannya tugas saya orang percaya tumpang tangan, yang sembuh orang sakitnya. Saya nggak ada urusan kan. Ya sudah, saya tumpang tangan. Pak, dalam nama Yesus, amin. Begitu amin, Medi lihat saya, kok Yonatan lain ya? Kenapa jadi kayak begini? Padahal di sekolah kayaknya kurang jelas. Langsung saya lihat dia lihat saya, kita dua-dua bingung. Saya berkata, oke, saya pulang ya. Hah? Kita ketemu di depan, kamu bingung. Saya ajak ketemu mama sekarang. Habis doakan kamu lari pulang. Langsung saya lari pulang, saya nggak mau tahu. Saya nggak mau supaya saya habis doakan dia mati kan gitu. Terus saya pulang doa saya malam-malam, Tuhan jangan sampai dia mati. Bayangkan, tiba-tiba kok saya merasa bertanggung jawab ya. 3 hari kemudian saya kembali ke rumah sakit sendiri. Saya berjingkat-jingkat, hati-hati sekali. Saya lihat di kamarnya kosong. Oh my God, mati dia. Udah, ini 3 hari kemudian. Sementara saya observe dalam kamar begini, tiba-tiba ada orang yang pegang belakang saya. Cari siapa? Saya balik, mamanya udah jalan di belakang saya. Semua hari itu saya berterima kasih pada Tuhan, saya pulang. Dan sejak hari itu, sudah tahu apa? Ada confidence dalam saya untuk berdoa buat orang. Kenapa hal tersebut terjadi? Disebabkan bukan sudah pastilah bukan saya. Saya bikin apa? Ada apa saya? Saya umur 16 tahun, baru bertobat 3 bulan. Saya bayangkan, baru bertobat dari kalau kita bilang penjahat kan baru 16 tahun, tapi penjahat temik ini udah kayak gitu. Tapi saya sadar there is something different now. Nah, saudara bisa mengalami hidup penuh dengan roh yang membangkitkan itu. Dia bilang ini, roh inilah yang akan membangkitkan tubuhmu yang fana. Seperti roh itu membangkitkan Yesus, roh itulah yang akan membangkitkan tubuhmu yang fana. Ya, untuk anak-anak muda saya beritahu pada saudara, mungkin saudara berpikir kamu tidak bisa kendalikan tubuhmu, naluri seksmu, cara berpikirmu. Saya beritahu pada saudara, ada kuasa Roh Kudus yang bisa tolong saudara. Ada kuasa Roh Kudus yang sanggup penuh. Oh tapi nggak bisa Pak, itu hormonal. Yang ciptakan hormonal yang bisa rubah itu. Ya kan? Yang ciptakan hormon siapa? Yang ciptakan hormonmu siapa? Emang perilaku seks yang ciptakan hormonmu? Enggak. Ada yang ciptakan hormonmu dan dia bisa masuk dalam kehidupan saudara dan mengendalikan hal tersebut. Dia bisa rubah cara berpikirmu. Itu mungkin proses perlu latihan, tapi kuasa Roh Kudus memberi kemampuan buat kita untuk menang menghadapi keinginan daging. Itu jelas. Ya, keinginan daging kan banyak. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Tapi kita udah lihat itu aplikasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita bisa menang karena roh yang membangkitkan Kristus berdiam dalam kehidupan kita. Yang terakhir dia berkata begini, kalau kamu mengampuni dosa orang, apa? Dosanya diampuni. Kalau kamu mengatakan dosanya tetap ada, dosanya tetap ada. Waduh, ini ayat susah. Ini ayat susah.
Karena di masa yang lalu orang berkata ini hanyalah kuasa para rasul. Kita jemaat tidak punya kuasa ini. Di zaman gereja Katolisisme ini hanya kuasa pemimpin-pemimpin. Tapi sejak saya baca Yohanes pasal 17, saya yakin ini diberikan kepada orang percaya. Kuasa ini adalah kuasa melepaskan pengampunan. Makanya benar, saya setuju. Kalau ada orang yang melakukan kejahatan di sana, sebaiknya gereja berdiri untuk melepaskan pengampunan untuk kejahatan yang terjadi. Di tempat di mana darah tercurah, yang tanahnya merupakan tanah darah, gereja bisa berdiri di atasnya untuk melepaskan pengampunan. Saya untuk 2-3 tahun lamanya bekerja bersama dengan Reconciliation Coalitions yang banyak mendamaikan peperangan. Nah, waktu Indonesia pecah peristiwa tahun 98 itu, ada banyak pertentangan etnis yang sangat tidak sehat di Indonesia. Saya ingat sekali Reconciliation Coalition itu datang ke RC ini datang ke Indonesia. Kemudian saya membantu mereka menerjemahkan, mengerjakan beberapa hal. Saya kemudian pelajari bahwa memang benar orang percaya punya kuasa untuk membawa pendamaian di muka bumi ini. Itu jelas. Saudara memiliki kuasa untuk membawa pendamaian. Even di 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-18, kita diutus untuk menjadi utusan pendamaian karena memang Tuhan menghendaki hal demikian. Apakah saudara pembawa damai? Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tapi bagaimana kita bisa membawa damai kalau kita sendiri selalu menciptakan pertentangan? Saudara harus datang dan menjadi orang yang membawa damai. Ya, ada sebuah doa yang terkenal dari Francis dari Assisi berkata apa? Make me an instrument of peace, yang membawa damai pada orang yang bertentang dan berperang, membawa damai pada orang yang sedang berkecamuk dengan kemarahan dan kebencian, membawa damai kepada orang-orang yang sedang marah, ayah yang ingin meninggalkan keluarganya, anak yang ingin membunuh bapaknya, seorang saudara yang ingin meracuni saudaranya yang lain karena harta. Dunia sedang sakit. Dunia perlu orang-orang yang membawa damai ini. Dan siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang telah mengalami kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, yang akan mengutus kita untuk melakukannya. Kita dapat berkata buat mereka dengan yakin, kalau kamu menerima Kristus dalam kehidupanmu, dosamu pasti diampuni. Kalau kamu percaya kepada Yesus Kristus, dosamu pasti diampuni. Kita punya itu karena Paulus berkata begini, kepada kami diberi pelayanan untuk mendamaikan dunia ini dengan Allah. Tuhan mau saudara membawa pelayanan tersebut. Kalau kita menjadi orang-orang yang membawa pelayanan pendamaian, maka perkataan Yesus yang di depan tadi, dia berkata apa? Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa.